wabarakatuh. Yang terhormat Pak Robin, Bu Irma, Pak Fauzi, Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan mencoba sharing tentang book review yang saya baca, yaitu apa yang orang sukses lakukan. Jadi penulisnya adalah Laura van der Kam, salah seorang penulis internasional yang mencoba menelusuri apa sih kira-kira kiat dan tips yang dilakukan oleh orang-orang sukses untuk memanfaatkan waktunya. Nah, kenapa si penulis mencoba untuk menelusuri apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses? Karena memang seperti yang disampaikan Pak Robin juga ya, kita semua sibuk tetapi belum tentu kita itu produktif. Nah, apakah memang hal yang kita lakukan itu justru membuang-buang waktu atau memang sudah produktif dan sesuai dengan waktunya. Nah, di sini disampaikan ada 3 poin pokok yang dituliskan oleh Laura, yaitu bagaimana kita memanfaatkan aktivitas di pagi hari. Yang kedua, apa yang akan dilakukan saat weekend, dan apa yang dilakukan di tempat kerja. Jadi penulis memfokuskan 3 poin ini untuk bisa mengefektifkan waktu. Nah, di sini saya juga membaca bahwa tips dan triknya itu ternyata berhubungan dengan 7 Habits-nya Stephen Covey. Nah, salah satunya yaitu orang sukses memilih untuk membuat skala prioritas di dalam hidupnya. Seperti yang kita ketahui ya, ada 4 poin ya, ada hal penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak, dan tidak penting tapi mendesak. Nah, buku ini menceritakan bagaimana pertama yaitu kebiasaan di pagi hari. Nah, Laura menceritakan bahwa di pagi hari itu justru dia menekankan hal aktivitas yang dilakukan itu justru yang membuat kita lebih fokus. Jadi kalau bisa kita melaksanakan atau mengerjakan rutinitas di pagi hari itu adalah kegiatan-kegiatan yang dalam waktu jangka panjang akan bermanfaat bagi kita. Nah, di sini Laura mencontohkan seperti menulis buku. Jadi waktu pagi hari itu sangat efektif untuk menulis sebuah buku, menulis sebuah jurnal yang sedikit demi sedikit mungkin akan menjadi kebiasaan kita, lalu insya Allah kita akan menghasilkan sebuah buku. Jadi mungkin dimulai dari pagi hari, mungkin setelah sholat subuh kita menuangkan waktu, atau sebelum sholat subuh. Nah, bisa dilakukan untuk menulis hal-hal ya yang mungkin menjadi inspiratif kita. Nah, kemudian di sini juga Laura menceritakan bahwa di pagi hari itu kita bisa memfokuskan kepada 3 hal. Yang pertama, mengembangkan karir seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin kita ada sesuatu yang kita kerjakan yang membutuhkan fokusnya lebih tinggi, maka bisa dikerjakan di pagi hari. Kemudian yang kedua yaitu mempererat hubungan. Nah, hal ini terutama jika kita bekerja sampai larut malam, mungkin kita di malam hari sangat lelah, jadi bisa melakukan quality time dengan keluarga, dengan pasangan, dan dengan anak-anak untuk saling ngobrol paling tidak sekitar 10 atau 15 menit di pagi hari. Jadi itu bisa menumbuhkan pereratnya hubungan. Kemudian yang ketiga, di sini juga hal yang kita bisa lakukan yaitu memperhatikan diri sendiri. Nah, di sini Laura juga menceritakan bahwa pagi hari juga sangat efektif bagi kita untuk memperhatikan diri sendiri, seperti kita berolahraga, rutinitasnya sekitar 15 menit setiap pagi. Insya Allah lebih efektif melakukannya dibandingkan kita berolahraga di siang atau sore hari. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu apa yang kita lakukan di saat weekend. Jadi weekend menjadi fokus juga bagi orang-orang sukses. Karena apa? Karena ini ternyata sangat membantu kita supaya kita bisa lebih efektif bekerja di saat weekday. Nah, di saat weekend kalau saya membaca, penulis menyatakan bahwa lebih ke sharpen the saw ya. Jadi ini seperti 7 Habits sharpen the saw, mengasah gergaji. Jadi lakukan hal-hal yang membuat kita segar, yang membuat kita refresh, sehingga kita bisa bekerja lebih efektif di hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kalau di saat kerja kita mengerjakan tugas-tugas. Nah, kalau di weekend itu si penulis menyatakan bahwa apa nih yang ingin kita lakukan. Jadi kalau kerja kita melaksanakan tugas, tetapi kalau di weekend kita melaksanakan apa nih yang membuat kita happy, membuat kita senang, seperti melakukan hobi kita, misalkan bermain futsal dan lain-lain. Yang penting membuat kita segar dan happy di saat weekend. Nah, ada 6 rahasia akhir pekan yang berhasil kita lakukan. Yang pertama yaitu
penulis mengatakan bahwa gali lebih dalam. Jadi apa mimpi-mimpi yang selama ini kita belum tercapai, ya bisa kita laksanakan. Tapi ini merupakan hal yang kita inginkan ya Bapak Ibu, bukan setugas. Karena tugas nanti masuknya ke dalam hal yang kita lakukan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, manfaatkan pagi weekend Anda. Jadi artinya meskipun weekend tetapi kita tidak bermalas-malasan. Nah, misalkan kita pagi hari ya bisa melakukan dengan olahraga dan lain-lain sebagainya. Kemudian jangan sampai waktu kita terbuang dengan percuma meskipun itu weekend. Nah, yang ketiga yaitu ciptakan tradisi. Jadi di weekend itu mungkin kita bisa quality time juga bersama keluarga, berlari pagi bersama, kemudian piknik bersama dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu jadwalkan waktu istirahat. Jadi kita bisa membuat jadwal istirahat misalkan di hari Sabtu dan Minggu itu dari jam 1 sampai jam 3. Nah, hal itu bisa kita lakukan secara teratur. Kemudian yang kelima, luangkan waktu untuk menjelajah. Ternyata memang untuk mengeksplor alam membuat kita merefresh pikiran kita, seperti yang dituliskan oleh penulis ini. Nah, yang keenam yaitu rencanakan sesuatu yang menyenangkan untuk minggu malam. Karena minggu malam mungkin banyak menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang yang karena besoknya sudah hari Senin, jadi ciptakan minggu malam itu yang happy sehingga kita menanti waktunya setiap minggu malam. Kemudian ini juga menjadi hal yang terpenting di buku ini karena memang minggu malam menjadi hal yang penting karena di hari Senin kita mulai bekerja, kita bisa bekerja dengan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang kita lakukan di tempat kerja. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh si penulis. Yang pertama, patuhi waktu, ya efektifkanlah waktu. Yang kedua, buat rencana. Jadi kita benar-benar membuat rencana dengan rinci. Misalkan kita bekerja selama 8 jam, apa yang kita lakukan selama 8 jam itu kita menyusun rencana dengan baik, kemudian kita kerjakan dengan efektif. Selanjutnya, temukan ide-ide baru untuk mengembangkan karir. Jadi kita harus ada berinovatif dalam melakukan kerja. Yang selanjutnya, telusuri apa langkah-langkah untuk membuat sukses. Ini bisa kita lakukan dengan sharing sama rekan apa yang membuat sukses. Dan yang terakhir yaitu make it happy. Kalau saya simpulkan, happy dengan pekerjaan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.